terkait tadi mungkin teman-teman semua udah lihat ya, ada sebuah eksiden sebenarnya, ada pemukulan dari massa yang ada di lokasi seperti itu. Memang polemiknya sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, polemik ini sebenarnya sudah lama ya. Lama sejak kapan, Bang? 2020 ya, dari 2020 sampai hari ini polemik ini masih juga belum terselesaikan. Kenapa belum terselesaikan, Bang? Ya, inilah yang sebenarnya yang harus hadir ini adalah negara memediasi bahwa siapa yang berkonflik di Keraton Kasepuhan ya harus didudukan oleh negara, karena saya pikir kalau negara nggak hadir nih tetap saja ya akan akan kisruh dalam waktu yang panjang. Izin ya Bang, berarti konflik ini rame setelah meninggalnya Sultan Arif. Ada argumen berpendapat kenapa pada saat Sultan Arif bertahta tidak ramai seperti ini. Sekarang setelah Sultan Arif tiada malah ramai, seakan masyarakat mengiranya bahwa ini adalah rebutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel Kumaha Dara Ramang. Syukurnya Lamun Dara Ramang Matur. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara wargi sedaya, beberapa hari yang lalu ada insiden kericuhan di halaman Kesultanan Cirebon ya. Dan ternyata kericuhan di situ pun sampai ada pemukulan ya. Pemukulan beberapa orang dari pihak Pangeran Kuda Putih atau Sultan Sepuh. Bahkan akhirnya Sultan Sepuh pun melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian ya. Karena dikhawatirkan akan terjadi buntut dari peristiwa ini ya, atau berbuntut panjang lah ya istilahnya. Dan untuk itu Sultan Sepuh atau Pangeran Kuda Putih sempat mengeluarkan bukti-bukti otentik daripada Keraton Cirebon ya, sebagai pemegang ataupun sebagai keturunan daripada Keraton Cirebon ya. Pangeran Kuda Putih pun membawa bukti-bukti otentik yang menyatakan bahwa beliau adalah sebagai salah satu dari keturunannya yang berhak memangku jabatan sebagai sultan di situ. Dan saat ini memang beliau sudah menjabat sebagai Sultan Sepuh ya. Pangeran Kuda Putih atau Sultan Sepuh yang juga memiliki nama yaitu Pangeran Heru Nur Samsi ya. Ini telah melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian dengan harapan agar tidak berbuntut panjang peristiwa ini, dan pihak kepolisian pun sudah menangani permasalahan ini dengan bukti-bukti apa yang terekam dalam gambar. Nah, baiklah sahabat dan saudara-saudara Lamunan Hatta Islami Channel di mana saja berada, untuk lebih jelasnya yuk kita simak saja atau kita lihat apa yang terjadi pada peristiwa kericuhan di Kesultanan Cirebon. Selamat mengikuti. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih. Ayo kita simak dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya peristiwa ini tidak juga pada momen almarhum Arif nggak ada ya. Karena kalau saya pribadi sudah membuka sejarah peteng sebelum almarhum ini meninggal waktu itu. Bahkan waktu kita turun pertama kali itu juga almarhum masih ada, begitu. Pak Sultan, yang dilaporkan di Polres Cikoneng siapa aja?
Kebetulan kita nggak tahu nih siapa, maksudnya gini, pelaku-pelaku ini kita nggak ada kenal, ya, kita nggak ada kenal. Tapi nanti sesuai dengan video yang kami dapat, yang dikirim dari beberapa masyarakat yang kita terima, dan itu yang kita kasih kepada penyidik. Untuk yang orang-orangnya, personalnya, saya juga nggak kenal ya, nggak tahu. Dari pihak Pak Sultan sendiri korban ada berapa? Korban ada kurang lebih 5 lah, 4-5 orang ya. Jajaran saya semuanya. Lukanya di apa, Dan? Memar aja, hanya memar, ya memar, terus ya sekitar leher ke muka lah memar. Ada rencana untuk pertemuan dengan keluarga Sultan sekarang yang memang masih diakui oleh sah pemerintah, atau bagaimana nanti ke depannya nih Bang? Nah, untuk tadi bahasa tadi saya ralat disahkan oleh negara gitu, dalam arti konteks sah negara ini seperti apa ya? Karena kan pemerintah taunya seperti itu Bang. Nah, legalnya apa yang sudah diterima? Nah, justru ya makanya itu kan ada rencana pertemuan Bang? ya, rencananya memang saya berharap sih ada penengah ya dari pihak negara yang bisa memverifikasi ataupun memeriksa kita punya dokumen. Karena hari ini saya hadir, saya bawa dokumen ya. Nah, ini contoh, saya punya dokumen-dokumen tentang legal standing saya sebagai sultan ya. Nah, ini ya. Pernah diangkat? Ya, oke. Ini legal standing saya sebagai sultan, yang saya bisa buktikan bahwa saya sudah diverifikasi oleh negara. Itu status sultan saya sudah diverifikasi oleh negara. Makanya hari ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prabu Dias ya, untuk kita bahasanya itu kalau memang merasa asli, merasa benar, punya legal standing, tunjukin dong kan gitu ya. Nah, makanya hari ini kita hadir ini bukan untuk berperang sebenarnya, dan juga bukan juga untuk membuat kerusuhan, karena kita datang juga kita nggak pakai jumlah massa yang banyak ya, laskar kita nggak kita turunin semua. Jadi hari ini memang kita mau diskusi, kita mau tunjukin, jangan sampai framing publik ini merasa bahwa kita ini selalu pihak yang mau ngerebut tahta segala macam. Yang kita mau yang kita mau perjuangkan adalah haknya kita sebagai hak waris. Ini kita punya hak waris dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana ya. Jadi hari ini bukan berbicara konteks pada tahta sebenarnya, tetapi siapa yang memang yang mempunyai hak waris terhadap Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sebenarnya konteksnya itu. Lalu saya kasih gambaran juga, kalau ada bahasa yang harus jadi sultan itu adalah bapaknya sultan. Nah, ini framing yang harus diluruskan. Karena hari ini di Keraton Kasepuhan yang turunan asli dari Sunan Gunung Jati, baik dari Sultan Sepuh 1, Sultan Sepuh 2, Sultan Sepuh 3, Sultan Sepuh 4, bahkan Sultan Sepuh 5, ya, ini tidak ada hari ini yang bapaknya sultan. Coba kita lihat siapa hari ini yang turunan Sultan Sepuh 4 yang bapaknya sultan. Tidak ada. Sultan Sepuh 3 saya. Ada yang bapaknya sultan? Tidak ada. Jadi kalau berbicara di Keraton Kasepuhan ya, yang harus menduduki tahta adalah bapaknya sultan, memegang papakem itu, mohon maaf, kalau kita ngacu ke atasnya lagi, Sunan Gunung Jati bapaknya sultan bukan. Ya, bicara sejarah, Sunan Gunung Jati bapaknya sultan bukan, kan tahtanya diberikan oleh Pangeran Cakrabuana, uaknya dan juga ayah mertua. Nah, jadi kalau ada bahasanya, oh dulu kondisional, sama hari ini di Kasepuhan ini adalah kondisional. Karena apa? Karena ada sebuah sejarah cerita peteng di mana Sultan Matangaji dibunuh oleh abdi dalamnya. Dan ini juga publik sudah tahu, filolog sejarah sudah memaparkan mengenai hal ini, bahwa ada sebuah peristiwa pembunuhan dari mulai Sultan Sepuh 6 ini sampai dengan yang saat ini itu bukan bagian dari Sunan Gunung Jati. Berarti tidak ada hak waris terhadap rumah orang tua kita. Konteksnya simpel sebenarnya. Setelah malam hari ini, Kenapa? setelah malam hari ini selanjutnya apa nih Bang? Langkahnya apakah nanti ada pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kota atau provinsi atau nasional? Bukan hanya Abang, kan ada beberapa orang, ada beberapa orang yang mengaku juga sebagai sultan juga kan Bang? Nah, ini kira-kira hadir semua yang mohon maaf mengaku sultan itu hadir semua, plus dengan keluarga sultan yang ada di Kasepuhan sekarang. Jadi biar masyarakat tuh adil Bang, biar tidak ini A, B, C, D gitu. Kapan lu Bang kira-kira Bang? Saya harap ada respon cepat dari negara. Karena sebelumnya itu yang didudukan oleh wali kota, yang di waktu itu sempat dimediasi, hanya kubu Raharjo Djali dengan Lukman. Saya tidak pernah diminta nih untuk duduk gitu.
Karena bagaimanapun juga saya bukan hanya berbicara, tetapi saya mempunyai bukti dan alas hak hukum yang memang berlaku di negara, seperti itu. Tadi sempat divisum juga ya korbannya, Bang? Iya, lagi divisum karena salah satu syarat dari penyidik harus divisum, dan hari ini dan sekarang lagi diambil lagi divisum, nanti mungkin akan kembali lagi. Mas Sultan, artinya insiden siang tadi sangat mengecewakan apa gimana? Ya jujur kecewa sih, pasti kecewa, karena gini, yang saya harapin hari ini itu ada diskusi yang menarik sebenarnya, ya, bukan debat kusir, bukan apa, kan dari Panglima Macan Ali ini kan meminta kita buktiin dong kalau memang merasa benar, merasa asli, ya kan gitu. Ya udah gitu, saya datang, tim saya datang. Kebetulan tadi saya memang mau datang ke lokasi, saya masih di tengah jalan tadi, kan begitu. Dapat informasi dari beberapa jajaran segala macam kurang kondusif, lalu akhirnya yaudah, akhirnya saya mengarah ke sini oleh timnya. Berarti melaporkan Macan Ali atau gimana ini? Enggak. Jadi yang kita laporkan pelaku-pelakunya yang memang tertangkap gambar. Saya nggak tahu apakah itu anggota Macan Ali atau bukan, karena memang tidak berseragam sih ya, tidak berseragam. Saya juga tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah anggota Macan Ali. Jadi oknum lah. Saya pikir sehari ini saya bicara oknum lah. Jadi kebetulan saya juga lihat beberapa video Prabu Dias juga menjaga tim kita ya gitu. Jadi saya pikir hari ini nice sih ya. Sebenarnya ketegangan antara Macan Ali dengan tim saya pikir karena nggak kenal aja. Miskom ya Bang? Tak kenal maka tak sayang. Saya pikir tadi dari hasil duduk sama-sama, saya pikir ada satu titik temu. Lalu saya lihat juga komentar dari Prabu Dias juga sangat menyejukkan, dan ini yang saya mau sebenarnya. Jadi nggak ada bahasa sundar sindir lah ya. Gitu ya. Tapi tadi belum ketemu dengan pihak Hukman Bang? Belum, ya justru itu saya datang itu saya berharap gitu ya, tim saya masuk dulu tadinya tuh ya, ngobrol baru gitu kan, saya datang gitu. Ya karena itulah, ya gini kan semua juga bukan kemauan kita ya, ini terjadi ya seperti itu. Oke, Bang, izin nama lengkap barangkali salah Bang. Oke. Saya Pangeran Kuda Putih. Nama di KTP aja Bang? Ya, Sarip Maulana Raden Heru Rusamsi Aryana Tarja SPSI MH. Oke. Ya. Kalau menurut dari atasnya Abang keturunan dari Sultan? Saya kalau dari ayah dari Pangeran Cakrabuana. Kalau jadi kakek dari ayah saya dari Cakrabuana, nenek dari ayah Kesunan Gunung Jati Sultan Sepuh III, kakek dari ibu saya Sultan Sepuh III, nenek dari ibu ke Sultan Sepuh III, dan satu desa yang sama di desa saya.